Nah, hari ini kita temanya adalah dosa meninggalkan sholat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tema kita bagus sekali. Dosa meninggalkan sholat. Memang ini kata-kata klise, tapi ini serius. Klise hampir semua orang itu tahu, termasuk orang yang meninggalkan sholat pun tahu. Nah, bagaimana ini bisa menjadikan dosa, menjadikan sesuatu kesalahan yang amat besar di hadapan Allah Ta'ala. Ya, salah satunya tadi diceritakan oleh Kak Irfan, sholatu imaduddin. Jadi sholat itu tiang agama, itu ada dalam hadis. Jadi bagaimana bukan persoalan sholat itu seperti tiang. Sebenarnya yang menyangga sholat itu banyak. Sebenarnya banyak. Jadi sholat itu akan terbentuk bagus, menjadi suatu bangunan bagus kalau didukung dengan banyak atribut. Banyak atribut, termasuk atributnya ada dalam salah satu ayat Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu sesungguhnya, sholat itu menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji adalah perbuatan dolim, perbuatan mungkar adalah perbuatan tidak baik. Jadi kalau perbuatan dolim dan perbuatan tidak baik digabung itulah sebenarnya orang yang sudah melakukan sholat harusnya tidak melakukan perbuatan keji, perbuatan dolim. Tapi kalau ada orang yang sudah melakukan sholat, melakukan perbuatan dolim, tetap itu dosa. Walaupun dia sholatnya tertib, dia akan dosa. Itu karena perintahnya itu bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Iya, mendirikan sholat. Tidak hanya tidak melaksanakan aja segala macam itu, tapi bagaimana dari sholat ke sholat terjaga keimanan kita, terjaga kelakuan kita juga. Iya, jadi seorang yang sudah sholat dan dia khusyuk itu tidak hanya sholat secara gerakan, secara bacaan aja khusyuk, tetapi seseorang tersebut khusyuk untuk menjaga atribut tidak berbuat zalim, aniaya ya, dan juga tidak berbuat tidak baik. Jadi berbuat tidak baik itu termasuk apa? Ghibah itu perbuatan tidak baik, ya itu tidak dikerjakan. Bohong itu perbuatan tidak baik, tidak dikerjakan. Fitnah perbuatan tidak baik, tidak dikerjakan. Melawan suami itu juga tidak dikerjakan. Ya, dolimin istri tidak dikerjakan, ngulangin belanja. itu benar serius. Walaupun dia sholat, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Nah, itu perbuatan tidak baik, sampai menganiaya, sampai banyak beberapa hal seseorang yang kelihatannya baik dia menganiaya. Ya, salah satu perbuatan menganiaya istri itu umpamanya yang paling gampang, ibu paling ketawa tapi nanti saya kasih tahu, itu adalah menikah lagi tanpa bilang sama istri itu dolim sebenarnya. Waduh, serius, ya. Serius, walaupun dalam rukunnya nikah itu memang tidak ada persetujuan istri, betul. Tetapi kalau sudah menikah, bilanglah sama istri, Bu, yang mama saya mau nikah lagi, boleh gitu. wah, gak jadi deh. Tapi itu memang seperti itu. Harus seperti itu. Kalau memang mau menegakkan sholat, silakan bilang yang baik. Kalau istri belum ngizinin, tunggulah ya. Paling ntar lagi ngizinin, ntar lagi itu 50 tahun. Nah, ini perbuatan dolim ini tidak dirasa oleh banyak orang sebenarnya. Nah, ini harus kita tegakkan. Jadi sholat itu akan menjadi tegak, dan memang bagaimanapun juga besok di akhirat yang ditanya itu sholatnya. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi acuan. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu sholatnya, bukan sholat gerakan, tapi sholat ini dia menjaga semuanya, dari lisan, dari pikir, dari gerakan, dari niat. Mau melakukan sesuatu, basmalah, mengerjakan, selesai hamdalah, itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Makanya itu nanti dilihat oleh Allah Ta'ala di akhirat itu sholatnya baik, karena tertib. Dia sholat secara fisik boleh, benar, nggak apa-apa, bagus. Tetapi kalau dia dolim, dia aniaya, dia berbuat tidak baik, sama sia-sia saja. Sia-sia. Betul. Dan itu istilahnya amal yang lainnya itu 000 ketika sholat menjadi ada nilainya. Misal 000 ada 6 tambah 1 jadi 1 juta. Satunya itu adalah sholatnya itu. Kalau di depan.
Iya, kalau di belakang 0001 ada nilainya juga tetap 1. Iya, tapi disyukuri saja. Tapi dengan sholat yang benar, mendirikan sholat yang baik, juga sesuai dengan tuntunan, menghasilkan akhlak yang terpuji juga. Itu yang kita ingatkan terus dari kemarin-kemarin ya. Terima kasih untuk selalu setia mendengarkan kajian Tauhid dari Ustadz Dano. Ustadz Dano menyampaikan dalam tausiahnya tentang dosanya meninggalkan sholat. Sholat itu wajib hukumnya bagi umat Islam. Meninggalkan sholat adalah dosa besar. Sudah banyak yang mengetahuinya. Bahkan semua muslim sudah tahu bahwa meninggalkan sholat adalah dosa. Tapi tetap saja masih banyak yang melakukannya. Kenapa? Nanti kelak di akhirat, sholatlah yang utama dipertanggungjawabkan. Sholat itu bukan hanya sekedar sholat gerakannya saja, tapi juga hatinya, jiwanya, perilakunya juga harus sholat. Maksudnya adalah, tidak boleh berbuat keji, zalim, aniaya, terhadap sesama manusia. Mari kita sama-sama belajar, membenahi sholat kita, seperti yang Ustadz Danu sampaikan. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat zalim dan aniaya, dan selalu dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Semoga kajian Tauhid dari Ustadz kita Ustadz Danu bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Amin amin ya Robbal Alamin.